Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Pengelola Layanan Operasional. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Seorang pengelola layanan operasional di sebuah kementerian menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelayanan diskriminatif terhadap kelompok rentan. Pelapor merasa tidak diperlakukan setara dibandingkan masyarakat lain. Tindakan paling tepat sebagai langkah awal adalah A. Mendengarkan secara empatik dan mencatat pengaduan sesuai prosedur. B. Menilai benar atau salah laporan sebelum mendengarkan pelapor. C. Mengarahkan pelapor langsung ke pimpinan. D. Menunggu bukti lengkap sebelum menerima laporan. E. Menyampaikan bahwa pengaduan akan diproses jika viral. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mendengarkan secara empatik dan mencatat pengaduan sesuai prosedur. Karena, dalam standar pelayanan publik, petugas wajib mengedepankan empati dan mendengarkan secara aktif sebelum mengambil tindakan lanjutan. Pencatatan pengaduan sejak awal menjamin hak pelapor terlindungi, mencegah diskriminasi, dan memastikan proses berjalan sesuai mekanisme resmi serta prinsip pelayanan berbasis HAM. Soal nomor 2, dalam sistem pengelolaan pengaduan di kementerian, prinsip akuntabilitas paling tepat diwujudkan melalui A. Penyelesaian pengaduan secara lisan. B. Pencatatan dan pelaporan setiap tahapan penanganan. C. Penanganan pengaduan oleh satu orang petugas. D. Penyelesaian tanpa dokumentasi. E. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pencatatan dan pelaporan setiap tahapan penanganan. Karena akuntabilitas menuntut setiap proses pelayanan dan penanganan pengaduan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Dokumentasi yang lengkap menjadi bukti bahwa instansi bekerja profesional, transparan, serta sesuai standar Kemen PANRB dan prinsip good governance. Soal nomor 3, berikut ini yang kecuali merupakan tujuan utama pengelolaan pengaduan masyarakat di instansi pemerintah adalah A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. B. Menjadi sarana kontrol dan partisipasi masyarakat. C. Mengidentifikasi kelemahan sistem layanan. D. Membatasi kritik masyarakat terhadap instansi. E. Membangun kepercayaan publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membatasi kritik masyarakat terhadap instansi. Karena sistem pengaduan justru dibangun untuk membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat. Membatasi kritik bertentangan dengan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi yang menjadi dasar pelayanan publik modern. Soal nomor 4, pengelola layanan operasional menerima pengaduan yang berada di luar kewenangan unit kerjanya. Tindakan paling tepat adalah A. Menolak pengaduan tersebut. B. Mengabaikan laporan. C. Meneruskan pengaduan ke unit yang berwenang. D. Meminta pelapor datang kembali. E. Menyelesaikan meskipun bukan kewenangannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meneruskan pengaduan ke unit yang berwenang. Karena pelayanan publik berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, bukan pada pembatasan kewenangan internal. Petugas tetap wajib membantu pelapor dengan meneruskan pengaduan agar tidak terjadi penelantaran hak masyarakat. Soal nomor 5, dalam penanganan pengaduan berbasis media sosial di kementerian, sikap paling tepat adalah A. Menghapus komentar negatif. B. Mengabaikan agar tidak meluas. C. Merespon secara profesional dan berbasis data. D. Membalas dengan opini pribadi. E. Merespon secara profesional dan berbasis data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Merespon secara profesional dan berbasis data. Karena media sosial merupakan kanal resmi komunikasi publik. Respons profesional menunjukkan kehadiran negara, menjaga citra instansi, serta mencegah eskalasi konflik akibat informasi yang tidak ditangani secara tepat. Soal nomor 6, dalam pekerjaan sosial di lingkungan kementerian, asesmen sosial dilakukan sebelum pemberian layanan. Tujuan utama asesmen sosial adalah A. Menentukan sanksi. B. Menilai kinerja petugas. C. Menyederhanakan laporan. D. Memahami kondisi klien secara menyeluruh. E. Mempercepat administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memahami kondisi klien secara menyeluruh, karena asesmen sosial bertujuan menggali kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan klien. Pemahaman holistik ini memastikan intervensi layanan tepat sasaran, beretika,
dan menghormati martabat manusia sesuai standar SKNI pekerjaan sosial. Soal nomor 7, pendekatan partisipatif dalam penyuluhan layanan publik digunakan karena A. Mengurangi peran fasilitator, B. Menghemat waktu kegiatan, C. Menghindari perbedaan pendapat, D. Mendorong pemberdayaan dan kesadaran masyarakat, E. Menyeragamkan persepsi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mendorong pemberdayaan dan kesadaran masyarakat, karena pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Hal ini meningkatkan kesadaran, kemandirian, dan kemampuan masyarakat dalam memahami hak serta kewajibannya dalam pelayanan publik. Soal nomor 8, dalam penyusunan modul pelayanan publik, tujuan pembelajaran harus ditetapkan sejak awal agar A. Modul terlihat formal, B. Materi menjadi panjang, C. Pembelajaran terarah dan terukur, D. Evaluasi tidak diperlukan, E. Anggaran lebih efisien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pembelajaran terarah dan terukur, karena tujuan pembelajaran menjadi dasar penyusunan materi, metode, dan evaluasi. Tanpa tujuan yang jelas, modul berisiko tidak efektif dan tidak menghasilkan peningkatan kompetensi aparatur. Soal nomor 9, penggunaan bahasa inklusif dalam modul penyuluhan bertujuan untuk A. Menghormati keberagaman peserta, B. Mempercepat penyampaian materi, C. Mengurangi diskusi, D. Menyederhanakan istilah teknis, E. Menyeragamkan pemahaman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menghormati keberagaman peserta, karena bahasa inklusif memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan publik dan nilai HAM. Soal nomor 10, evaluasi kegiatan pelayanan dan pengaduan dilakukan secara berkala untuk A. Mengurangi laporan masuk, B. Menilai kepatuhan semata, C. Menutup akses pengaduan, D. Meningkatkan kualitas layanan berkelanjutan, E. Menghemat anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kualitas layanan berkelanjutan, karena evaluasi memungkinkan instansi mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan sistem. Pelayanan publik yang baik harus terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Soal nomor 11, dalam penanganan pengaduan, komunikasi dua arah penting untuk menjaga A. Otoritas petugas, B. Efisiensi waktu, C. Transparansi dan kepercayaan publik, D. Kerahasiaan internal, E. Batasan informasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Transparansi dan kepercayaan publik, karena komunikasi dua arah membantu pelapor memahami proses dan perkembangan penanganan pengaduan, sehingga mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Soal nomor 12, pengaduan anonim sebaiknya A. Tetap diverifikasi substansinya, B. Diabaikan, C. Langsung ditolak, D. Dipublikasikan, E. Ditunda tanpa batas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tetap diverifikasi substansinya, karena meskipun identitas pelapor tidak diketahui, substansi pengaduan tetap berpotensi menunjukkan permasalahan layanan yang perlu diperbaiki demi kepentingan publik. Soal nomor 13, koordinasi antar unit dalam penanganan pengaduan bertujuan untuk A. Membatasi kewenangan, B. Mencegah tumpang tindih penanganan, C. Memperpanjang proses, D. Mengurangi transparansi, E. Menyederhanakan laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mencegah tumpang tindih penanganan, karena koordinasi memastikan setiap unit bekerja sesuai perannya, menghindari konflik internal, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian pengaduan masyarakat. Soal nomor 14, pencatatan kronologis pengaduan penting untuk A. Kepentingan arsip semata, B. Mengurangi komunikasi, C. Melindungi hak semua pihak, D. Menentukan sanksi otomatis, E. Mengurangi laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melindungi hak semua pihak, karena dokumentasi kronologis menjadi bukti objektif bahwa penanganan dilakukan sesuai prosedur dan melindungi petugas, pelapor, serta terlapor dari kesalahpahaman atau sengketa. Soal nomor 15, dalam pendampingan sosial, prinsip etika utama yang harus dijaga adalah
A. Kecepatan layanan, B. Kepatuhan administrasi, C. Kepentingan institusi, D. Efisiensi biaya, E. Martabat dan kerahasiaan klien. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Martabat dan kerahasiaan klien. Karena klien sering berada dalam kondisi rentan. Menjaga martabat dan kerahasiaan merupakan prinsip dasar pekerjaan sosial dan pelayanan publik berbasis HAM. Soal nomor 16, penggunaan studi kasus lokal dalam penyuluhan bertujuan untuk A. Mengurangi teori, B. Mempercepat diskusi, C. Meningkatkan relevansi materi, D. Membatasi sudut pandang, E. Menyeragamkan jawaban. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meningkatkan relevansi materi. Karena studi kasus lokal membantu peserta mengaitkan materi dengan realitas yang mereka alami, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, mudah dipahami, dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan maupun pekerjaan sehari-hari. Soal nomor 17, indikator capaian pembelajaran dalam modul berfungsi untuk A. Menambah kompleksitas, B. Mengukur keberhasilan pembelajaran, C. Mengurangi evaluasi, D. Menyeragamkan metode, E. Memperpanjang pelatihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengukur keberhasilan pembelajaran, karena indikator capaian pembelajaran menjadi alat ukur apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Indikator ini membantu penyusun modul dan pelaksana pelatihan dalam menilai efektivitas materi, metode, dan proses pembelajaran. Soal nomor 18, kurikulum layanan publik yang adaptif berarti A. Mudah diubah tanpa kajian, B. Mengikuti tren sesaat, C. Menyesuaikan kebutuhan dan tantangan layanan, D. Menghilangkan materi dasar, E. Mengurangi standar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyesuaikan kebutuhan dan tantangan layanan. Karena dinamika sosial, regulasi, dan kebutuhan masyarakat terus berubah. Kurikulum adaptif memungkinkan aparatur tetap relevan, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai perkembangan zaman. Soal nomor 19, pembelajaran reflektif dalam pelatihan aparatur bertujuan untuk A. Menguji daya ingat, B. Membentuk sikap dan kesadaran etis, C. Menyeragamkan persepsi, D. Mengurangi diskusi, E. Mempercepat pelatihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membentuk sikap dan kesadaran etis. Karena pembelajaran reflektif mendorong aparatur mengevaluasi pengalaman dan perilaku kerjanya. Proses ini membantu membangun kesadaran etis, empati, serta tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Soal nomor 20, pelaporan berkala penanganan pengaduan penting untuk menjaga A. Kerahasiaan internal, B. Otoritas pimpinan, C. Akuntabilitas publik, D. Efisiensi struktural, E. Pembatasan informasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Akuntabilitas publik, karena pelaporan berkala menunjukkan bahwa instansi bertanggung jawab atas setiap pengaduan yang diterima dan ditangani. Hal ini menjadi sarana kontrol publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Soal nomor 21. Materi penyuluhan yang aplikatif bertujuan utama untuk A. Mengurangi teori, B. Mendorong penerapan di lapangan, C. Menghemat waktu, D. Menyeragamkan jawaban, E. Membatasi diskusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mendorong penerapan di lapangan, karena materi aplikatif membantu peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam praktik pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan tantangan nyata di lapangan. Soal nomor 22, pelayanan publik berbasis HAM menekankan prinsip A. Efisiensi semata, B. Kepatuhan prosedural, C. Kesetaraan dan non-diskriminasi, D. Sentralisasi kewenangan, E. Kepentingan institusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kesetaraan dan non-diskriminasi, karena pelayanan publik berbasis HAM menjamin setiap warga negara memperoleh layanan yang adil, setara, dan bermartabat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi lainnya. Soal nomor 23, tujuan utama integrasi teori dan praktik dalam pelatihan layanan publik adalah
A. Meningkatkan kompetensi nyata aparatur. B. Mengurangi materi. C. Mempercepat kelulusan. D. Menyeragamkan pengalaman. E. Menghemat biaya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kompetensi nyata aparatur. Karena integrasi teori dan praktik memastikan aparatur tidak hanya memahami konsep secara akademis, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam situasi kerja nyata yang dihadapi sehari-hari. Soal nomor 24, pengelolaan pengaduan yang efektif akan berdampak langsung pada A. Pengurangan kritik. B. Citra positif dan kepercayaan publik. C. Penurunan partisipasi. D. Pembatasan akses. E. Efisiensi struktural. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Citra positif dan kepercayaan publik. Karena penanganan pengaduan yang profesional, responsif, dan transparan menunjukkan komitmen instansi terhadap pelayanan publik, sehingga meningkatkan citra lembaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Soal nomor 25, secara strategis. Penyusunan modul dan kurikulum pelayanan publik bertujuan untuk A. Memenuhi kewajiban administratif. B. Mengurangi beban kerja. C. Menyeragamkan kebijakan. D. Membatasi inovasi. E. Membentuk budaya pelayanan profesional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membentuk budaya pelayanan profesional. Karena modul dan kurikulum yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan membentuk pola pikir, sikap, serta perilaku aparatur agar konsisten memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.